Habib sedang menetralisir keadaan yang ada di sekeliling Makbaroh di sini, Kang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sedulur Nusantara masih bersama saya Kang Doni dan Kang Faisal. Kali ini kita akan berziarah ke makam para pengawal Nyimas Ratu Pakungwati, yang mana episode sebelumnya telah kita ulas sejarahnya. Pada malam hari ini kita akan mengulas sejarah para penggawa ataupun pengawal Ratu Nyimas Pakungwati. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Wali Nusantara. Sedulur Nusantara, kita akan melihat ke Makbaroh Pangeran Sanggabuana bersama Kang Faisal dan Pak Haji Makbul. Assalamualaikum. Saya ngasih tahu aja kalau ceritanya ini belum pernah dengar saya. Ngobrolannya kan tahunya begitu tuh sejarahnya. Iya. Pakungwati jadi ada Pangeran Sanggabuana meninggal kan. Langsung. Dan ada ceritanya. Jadi Begitu. di depan kita ini terdapat Makbaroh Pangeran Sanggabuana yang berasal dari Banten. Banten. Beliau ini salah satu yang ditugaskan oleh Sultan Hasanuddin untuk mengawal Ibunda Ratu Nyimas Pakungwati. Nah, ketika proses pengawalan dari berbagai singgah-singgah tempat Ibunda Ratu nyampe ke desa Warung Gede, nyampe ke desa. meninggal. Oh, meninggal. Oh, Oh, meninggal. Jatuh di situ, Pak ya? Jatuh di situ pesawat itu. Karena beliau ini ngawasinya itu dari angkasa, atas. terbang lah. Terbang. Karomahnya para wali itu. Terbang. Luar biasa pemirsa. Pangeran Pakungwati dengar ada orang jatuh dari atas, dilihat ke sono, ke sawah. Katanya ada di sawah, jatuhnya di sono. Dilihat iya meninggal kan. Jadi pengen supaya jelasnya namakan itu Ibu Ratu orang wali. Jadi tempat kali sendangnya sampai katanya langsung bangun, jengkel lagi bangun. Katanya ini orang-orang dari mana? Saya disuruh dari Banten, suruh Sultan Hasanuddin. Kan ngawasi ibu pulang dari Banten ke Cirebon, nyampe ke Cirebon Tenggak. Ya maksudnya begitu, kalau maksudnya begitu karena kamu udah ajalnya, jadi ya udah hanya begitu aja. Meninggal. Jadi ketika beliau Pangeran Sanggabuana ini jatuh, Iya, Ibunda Ratu datang menemui, menemui melihat jasadnya, kemudian dikebaskan pakai selendangnya itu, beliau hidup lagi. Iya, Nah, ditanya. ditanya oleh Ibunda Ratu bahwasanya beliau dari mana dan Apa kenapa tujuannya? dia berada di sini gitu kan. Dari Banten suruh mengawal Ibu Ratu gitu. Malasan mahkotanya jatuh. Adanya di kampung itu. Mahkotanya tuh tadi dulu kan namanya kan kalau kerajaan kalau pergi kan pakai kalau ini kan helm dah kan. Ini kata dulu mahkota. Mahkota jatuhnya di kampung namanya Kampung Kedawung. Maka di situ ada kubur mandi situnya. Ketika dinamain kuburannya makam kuta. Dinam kuburannya dari makam kuta, kuburan makam kuta. Padahal sih mahkota Pangeran Sanggabuana jatuh. Subhanallah. kita sekarang berada di luar komplek Serambi Makbaroh ya. Nah, terdapat pengawal Buyut Di Surakarta. Buyut Surah Keberatan. Dia adalah pengawalnya Nyimas Ratu Pakungwati. Berarti pengawal Nyimas Pakungwati itu banyak ya, Kang Faisal ya? Dan kuburannya nggak ada di sini semua. Ada di sana, sebelah sana. Ada yang dekat jembatan tuh ada. Jembatan Buyut Prajurit. Namanya isu apa namanya? Ini kan kalau
Betapa asosiasi saya ingat semua. Sangat banyak pengawal-pengawalnya. Tapi di Jukit ada 4. Tembok ini, pintu gerbang masuk ini masih bangunan asli pada zamannya Nyimas Pakungwati. Insya Allah. Sebagian sudah direnovasi dan sebagian masih bangunan asli. Ini masih bisa kita lihat sampai sekarang ini beratus-ratus tahun. Masih banyak yang asli ya bangunan Kang Faisal. Dan PR buat kita untuk menggali sejarah-sejarah makam-makam di sekitar ini, nama-nama beliau itu siapa, Iya. agar kita bisa tahu sejarah-sejarahnya itu bagaimana. Sedulur Nusantara, kali ini kita akan menuju Makbaroh Ki Buyut Waru dan para pengikut Nyimas Pakungwati yang berada di sekitar Makbaroh Nyimas Pakungwati. Alhamdulillah kita berada di dalam Makbaroh Ki Ki Raksaguna Raksaguna. Atau Ki Buyut atau Waru. Buyut Waru Gede. Oh, ini berarti kita berada di dalam Makbaroh Ki Raksaguna dan atau Buyut Waru Gede sama Ki Buyutan Depok ya. Iya. Nah, beliau inilah yang menjaga, yang diamanatkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati untuk menjaga Ibunda Ratu Nyimas Pakungwati ketika ada di sini, Pak ya. Iya. Jadi di beliau itu menjaga sepanjang hidupnya. Setelah ditugaskan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, beliau fokus untuk menjaga Ibunda Ratu Nyimas Pakungwati. Dan di sekitar komplek makam ini adalah pengikut-pengikut atau santri-santrinya Nyimas Pakungwati ya. Kang Faisal sedikit cerita tentang Ki Buyut Waru ini biar seluruh Nusantara bisa mengambil pelajaran dari mengetahui kisah tentang Ki Buyut Waru ini. Jadi Ki Buyut Waru ini orang yang pertama yang ada di sini, Pak ya. Di sini. Ada di sini. Misalkan jalur-jalur sejarah dia sih saya nggak tahu, tahu ya jelasnya. Hanya tahunya begitu doang. Sejarah Pakungwati yang ngurus yang rapat itu Makbaroh Raksaguna itu. Jadinya dijuluki Syekh Syarif yang gelar Raksaguna itu Syekh Syarif yang gelar. Jadi Raksan di Pakungwati itu orang berguna. Jadi beliau ini mendapatkan gelar Raksaguna itu dari Kanjeng Sunan Gunung Jati karena gelar tersebut beliau berjasa untuk menjaga istri Kanjeng Sunan Gunung Jati ya. Untuk mengawal lah bersama istrinya dan bersama santri yang lain. Jadi sebelum Nyimas Pakungwati berada di sini, beliau sudah ada di sini. Udah sini yang Anak ngaku pertama warga. orang yang membabat alas daerah Waru Gede ya, Iya. itu Ki Gede Waru Gede. Dan ini masih bangunan-bangunan asli di sini. Kayak ini bata-bata masih bata asli dari sana. Itu udah keliling itu udah berhenti ya hancur semua sih. Sedulur Nusantara, sekarang kita berada di Makbaroh Nyimas Dawiyah. Nanti kita akan mengulas sedikit sejarah beliau dengan Kang Faisal. Kang Faisal, sedikit mengulas sejarah tentang Nyimas Dawiyah yang masih berada di Makbaroh Nyimas Ratu Pakungwati. Ya sedikit cerita dari juru kunci dan tokoh masyarakat di sini bahwasanya Nyimas Dawiyah ini orang yang pertama menyambut datangnya Nyimas Pakungwati ketika beliau ada di Waru Gede. Waru Gede. Berarti begini Kang Faisal. Berarti sebelum kedatangan Nyimas Pakungwati ini, Nyimas Dawiyah ini sudah ada berada di desa Waru Gede ini ya? Sudah berada di sini bersama Ki Gede Waru. Ki Gede Waru.
yang tadi kita sudah meliput makbarohnya ya. Iya. Beliau juga salah satu ketika menyambut Nimas Ratu Pakawati, beliau juga mengabdikan diri terhadap Nimas Ratu Pakawati menjadi abdi dalamnya atau menjadi pengawalnya lah, pengawal setianya. Pengawal setia Nimas Pakawati ya. Termasuk seseorang yang babat alas tanah di desa ini ya. Iya, babat alas di desa Waru ini, Waru Gede ini salah satunya beliau, karena beliau ini sudah sepuh ketika Nimas Ratu Pakawati ada di sini. Berarti ketika Nimas Pakawati nyampe di desa Waru Gede itu disambut oleh Nimas Dawiyah, dan Nimas Dawiyah itu sudah berumur sepuh ya. Makanya ketika ziarah ke makam Nimas Pakawati, ziarahlah juga ke makam Nimas Dawiyah. Nimas Dawiyah, karena beliau yaitu sesepuh desa Waru Gede ini. Iya. Alhamdulillah, sedulur, kita nambah pengetahuan lagi tentang makam-makam keramat ataupun makam para wali yang belum diketahui oleh masyarakat luas ya Kang Faisal. Iya. Alhamdulillah kita nambah lagi, ini ada Nimas Dawiyah dan Raden Pangeran Waru Gede. Iya. Nah, barangkali ada Habib tambahan. Habib mangga barangkali ada tambahan. Kang Faisal aja. Faisal aja. Ini di lokasi makbaroh Nimas Dawiyah ini itu kanan kiri itu sawah dan banyak pohon-pohon yang sangat besar sekali dan umurnya mungkin udah tua ya Kang Faisal. Iya. Sebelah Itu pohon waru ini. pohon waru. Dan untuk masalah energi sini sangat kental, kuat lah. Buat ya. Makanya jangan berani macam-macam ketika di sini ziarah, niatnya bukan karena Allah, mendoakan para wali, jangan macam-macam. Yang ada bisa ditendang langsung. Ini kayaknya Kang Habib sedang menetralisir keadaan yang ada di sekeliling makbaroh di sini Kang Faisal. Gimana Kang Habib? Sudah aman? Tergantung niat ya Kang Habib ya. Berarti kalau niat sini macam-macam pasti terjadi sesuatu ya, Bib? Iya. Semua karena Allah, ini banyak perantara. Kita karma barokah. Minta wasilah. Sungguh. Ternyata ada satuan. Ketika cerita mistis, jadi naluri saya itu kadang ketika digigit apa gitu, cepat gitu. Naluri apa takut nih? Takut sebenarnya, tapi kok naluri aja lah biar nggak takut-takut amat gitu. Alhamdulillah kita sekarang berada di makam panjang atau makam pusaka peninggalan Nimas Ratu Pakawati beserta para pengikutnya. Dulu di sini ini sering keluar cahaya. Sering keluar cahaya, kadang merah, kadang biru, kadang hijau, menurut sesepuh yang ada di sini. Ya Pak Haji ya, dulu sering keluar cahaya berarti Pak Haji ya. Kira-kira berapa meter? Kira-kira 8 meter. 4 meter lebih ya. 6 meter ya. 6 meter sedulur Nusantara. Insyaallah. Coba kita ke sini ya. Panjang banget sedulur Nusantara, panjang banget. Subhanallah, masih ada makam. Ini sebenarnya makam atau pusaka ya? Pusaka. Kalau menurut sesepuh yang ada di sini ya, ini adalah makam pusaka. Jadi makam pusaka Dikumpulkan bukan di sini. karena
karena kemungkinan kenapa dikubur karena takut kalau keturunannya salah gunakan. Ini lokasinya ada di belakang apa ya? Belakang Makbarah Nyimas Pakungwati ya. Di belakang Makbarah Nyimas Pakungwati, sedulur. Sedulur Nusantara, alhamdulillah tim Jejak Wali Nusantara sudah berziarah ke makam Nyimas Pakungwati yang berada di Desa Waru Gede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Kita sudah mengulas sejarah Ratu Nyimas Pakungwati dan mengulas sejarah tentang penggawa-penggawa ataupun pengawal-pengawal abdi dalam Nyimas Pakungwati. Terus saksikan channel kita tim Jejak Wali Nusantara. Ini siapa Kang? Ya Allah, ki anak-anak maning baik. Mungkin Kang. Siapa ini? Masa belum kenal? Lah, Kang Doni maning bae, Masya Allah. Lagi apa Kakang ya? Nonggoni banyu, Kang. Banyak. Iya kan Nonggoni. itu. Mau Kang tertentu Kang bisa dalam banyu kene ku Kang. Kita Kita betul ngomong-ngomong cincinnya gede man. Ya Kang, kali warisan. Ki apa ki? Gelang apa ki? Gelang apa sih caranya? Ya mau koloni kula Kang lah. Gelang salakin ki ya Kang ya. Tuh Kang. Luar biasa. Sing dia jare mah Kang. Cincinnya ki pirang-pirang miliar ki dalam judul kah? Ya, berhitung lah. Istimewa Orang tertentu Kang. tampilannya beda Kakang Kang. Ribet sih Kang, daripada nunggu balong anak banyu karena balong kene ku Kang. Wong Kang tertentu Kang bisa menangi Kang. Jadi Kang tirakat dikit. Sampai kapan bae kan Kakang ditirakat kene cuma ngelamun bae. Selawatan bae Kang. Ayo. Ya. Selawatan ya. Ayo. Wis, sedulur, iki anak-anak bae Kang Syarif ki. Nonggoni jentul be nonggoni banyu Kang ana ning balong. Ya, Bokot nemu Kakang. nemu apa? Banyu we. Oh, nemu banyu bokot nemu. Apa nama pusaka aja. Aja ngonis pusaka tuh. Cincinnya berkuat. Oh, sedulur, kita bersolawat bersama-sama agar hati kita tenang, damai dan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Kang. Allahumma sholli. Ya, Kakang coba Kang mau winginane nganu curhat karo kuburan. Kiyen nonggoni banyu Kang. Beli. Duh kayak kakangku. Padahal kita ku yang ngumpet-ngumpet, angger ketemu man gitu ya kan. Iya, Ngintil ta, Kang. Pula kan kakangnya sing ngintil. Ya, urban baik. Syutingnya channel Jejak Wali Nusantara ku sedulur. Anak bu mungkin ku. Jangan lupa Kang. Ayo, kemudian ayo. Biasa, Share, oke. Jangan lupa saksikan Jejak Wali Nusantara. Like, share, and subscribe. Subscribe, Pak. Aja urusan bekang, kalau pegel urusan karo kakang. Sing kita mah subscribe ya, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.